Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Andika Kurniawan Sianipar dengan NIM 2215101011 dari Rombel 14. Di sini saya ingin membuat video tentang kearifan lokal dari daerah saya, yaitu Sumatera Utara. Adapun latar belakang dari pembuatan video ini adalah sebagai bentuk dari pengkajian saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Trihita Karana. Dan manfaat dari pembuatan video ini adalah untuk mengenal dan diharapkan nantinya bisa lebih melestarikan kearifan lokal yang ada di daerah Sumatera Utara. Kearifan lokal. Kearifan lokal adalah gagasan setempat yang bersifat bijaksana dan didasari oleh nilai-nilai kebaikan yang tertanam dalam masyarakat. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kearifan lokal yang ada di Sumatera Utara. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010, dari kurang lebih 12 juta jiwa penduduk yang tercatat, mayoritas penduduk Sumatera Utara adalah orang Batak. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas tentang kearifan lokal yang ada pada suku Batak ini. Suku Batak merupakan suku terbesar ketiga di Indonesia setelah suku Jawa dan Sunda. Awal mula suku Batak berasal dari Pulau Samosir, tepatnya di Desa Cianjur mula-mula. Di dalam suku Batak terdapat 5 etnik, yaitu suku Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, dan Batak Angkola atau Mandailing. Dari kelima etnik tersebut juga memiliki logat bahasa yang berbeda-beda sesuai etniknya. Jadi, pada video ini, saya akan membahas lebih lanjut tentang suku Batak Toba. Dikarenakan lingkungan saya tinggal, suku Batak Toba inilah yang banyak tinggal di daerah asal saya. Suku Batak memiliki peninggalan sejarah yang begitu banyak. Salah satunya ialah batu 8 penjuru mata angin. Batu ini menjadi simbol bukti jika Raja Batak dahulu memerintahkan para keturunannya untuk menyebar ke berbagai tempat kepulauan Indonesia hingga ke luar negeri. Makanya, tak heran banyak warga etnis Batak tinggal di berbagai daerah kepulauan Indonesia hingga mancanegara. Sebab nenek moyang bangsa Batak dahulu sudah mengajarkan kepada keturunannya agar menyebar atau merantau ke suatu tempat dan menetap hingga beranak cucu. Pada zaman dahulu, sebelum mayoritas suku Batak menganut agama Kristen dan Islam, mereka mempunyai sistem kepercayaan dan religi terhadap Mula Jadi Nabolon atau Dewa Yang Maha Esa, yang memiliki kekuasaan di atas langit dan pancaran kekuasaannya terwujud dalam Debata Natolu. Percayaan ini dikenal dengan nama Ugamo Malim. Ugamo Malim memiliki ajaran kepercayaan untuk sujud dan berserah diri pada Tuhan. Adapun 3 konsep dari ajaran kepercayaan ini adalah 1. Patik berupa ajaran tentang perintah dan larangan sesuai kehendak Tuhan. 2. Podahamalimon sebagai anutan berpikir, bertindak, dan berperilaku terhadap sesama dan alam. Yang ketiga, Tona sebagai amanat Tuhan yang disampaikan kepada manusia. Suku Batak Toba memiliki sebuah falsafah yang dikenal dengan sebutan Dalihan Natolu atau 3 penyangga. Dalihan Natolu adalah filosofi atau wawasan sosial kultur yang menyangkut masyarakat dan budaya Batak. Dalihan Natolu menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan antara kerabat dan hubungan perkawinan dalam adat Batak. Dalihan Natolu ditentukan dengan adanya 3 kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari 3 hal, yaitu pertama, Somba Marhula-hula atau sikap hormat kepada keluarga, pihak istri atau ibu. Yang kedua, Elek Marboru atau sikap ramah terhadap saudara perempuan. Yang ketiga, Manat Mardongan Tubuh atau sikap kompak pada teman semarga. Suku Batak Toba memiliki kearifan lokal yang sangat terkenal. Di antaranya, yang pertama adalah rumah adat Batak Toba atau rumah bolon. Rumah bolon mempunyai model seperti rumah panggung. Rumah ini juga memiliki ornamen yang terukir di dinding luar rumah. Ornamen ini biasanya disebut dengan korga. Dan rumah bolon ini memiliki atap yang melengkung pada bagian depan dan belakang. Desain dari bentuk atap rumah bolon ini memiliki makna khusus bagi suku Batak Toba yang dipercaya
keturunan dari pemilik rumah tersebut nantinya bisa lebih sukses dari orang tuanya. Kearifan lokal yang kedua, pakaian adat Batak Toba atau kain ulos. Kain ulos adalah salah satu kain khas suku Batak yang warnanya didominasi oleh warna merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas atau perak. Awalnya, ulos dikenal dalam bentuk selendang atau sarung saja, dan digunakan pada upacara adat Batak. Tetapi, kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, seperti tas, pakaian, alas meja, dasi, dompet, dan gorden. Kearifan lokal yang ketiga adalah patung Sigale-Gale. Patung Sigale-Gale adalah sebuah patung kayu yang digunakan dalam pertunjukan tari saat ritual penguburan mayat suku Batak di Pulau Samosir. Sigale-Gale berasal dari kata gale yang artinya lemah, lesu, lunglai. Sigale-Gale cukup terkenal di kalangan para turis. Selama menari, patung ini dikendalikan oleh seorang pemain menggunakan tali tersembunyi yang menghubungkan bagian-bagian patung melalui podium kayu berukir tempatnya berdiri. Konon, jumlah tali yang menggerakkan Sigale-Gale sama dengan jumlah urat yang ada di tangan manusia. Kearifan lokal yang keempat adalah tari tortor. Tari tortor adalah jenis tarian tradisional dari suku Batak. Saat ini, tari tortor menjadi bagian penting dalam adat suku Batak, baik dalam acara adat pernikahan ataupun pentas seni di seluruh Indonesia. Melalui tarian inilah masyarakat adat Batak menyampaikan harapan dan seluruh doa-doanya. Peragaan sikap dan perasaan melalui tortor selalu menggambarkan kondisi dan situasi yang dialami. Tarian ini memiliki beberapa jenis sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Di antaranya adalah tari tortor Pangurason, yang berguna sebagai permohonan dan pembersihan tempat acara agar acara dapat berjalan lancar. Yang kedua adalah tari tortor Sipitu Cawan. Tari ini dulunya hanya akan dipentaskan pada saat adanya penobatan atau pengangkatan Raja Batak. Tetapi seiring berkembangnya zaman, tarian ini sudah menjadi tarian yang bisa dipentaskan untuk menghibur tamu yang datang. Selanjutnya tari tortor Tunggar Panaluan. Tarian ini umumnya diselenggarakan sebagai sebuah ritual yang digelar apabila suatu daerah tertimpa musibah atau bencana. Baik, sampai di sini saja kearifan lokal yang ada pada suku Batak Toba. Sekian dari saya, terima kasih.